Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, melanjutkan yang kemarin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di salah satu, kita bisa sharing ilmu lagi, di mana salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu, ya. Kalau dalam istilah asar para salaf mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal, yaitu kita harus tahu ilmunya sebelum kita berkata dan juga sebelum kita melakukan sebuah amalan, terutama ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam. Jadi kita harus tahu ilmu dari ibadah tersebut. Baik, saya berikan judul Ramadan bersama Nabi karena diminta untuk menyampaikan beberapa sunnah yang dilakukan oleh Nabi di saat Ramadan, ya, ketika berpuasa. Amalan Nabi di Ramadan itu sangat banyak sekali, ya. Bahkan Nabi sudah terbiasa berbuat kebajikan. Bahkan semua kebajikan itu sudah dibiasakan sebelum beliau masuk ke bulan Ramadan. Bahkan dari kecilnya Nabi sudah jauh dari yang namanya maksiat. Baik, ini beberapa amalan saja ketika di Ramadan yang memang masyhur, ya, yaitu yang pertama puasa, di mana di salah satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di mana salah satu fungsi dari Ramadan adalah Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Kemudian ada qiyamul lail. Qiyamul lail kalau di bahasa Arab kan qoma, ya. Di mana dalilnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyamul lail di Ramadan itu masuk di dalamnya tarawih, ya, di mana Nabi ketika tarawih nanti itu satu malam penuh bersama para sahabat. Kemudian ada qiraatul Quran, di mana Nabi juga ketika malam Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan itu biasa bermudarosah bersama Jibril, bermudarosah Al-Quran, ya. Jadi murojaah Al-Quran. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya urdoh, ya, ardoh atau takdim, ya, istilahnya al-ardoh al-akhirah. Jadi Quran yang sampai ke kita, mushaf yang sampai ke kita itu hasil dari al-ardoh al-akhirah, yaitu takdimnya Nabi yang terakhir, ya, yang dimana didengarkan langsung oleh Zaid bin Sabit ketika itu. Kemudian doa dan zikir, di mana inna lis-shaim inda fitrihi da'watun ma turad atau da'watun la turad di sebagian riwayah. Jadi bagi seorang yang berpuasa ketika dia akan berbuka itu memiliki satu doa, di mana doa yang dia panjatkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau pasti dikabulkan, ya. Kemudian juga sedekah. Kana Nabi ajwadun nasu bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sudah sering sedekah, tapi sedekahnya lebih banyak di bulan-bulan Ramadan. Kemudian ihya lailatul qadri, di mana man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa di antara kita yang melakukan qiyam, menghidupkan Lailatul Qadar di mana dimulai dari terbenamnya matahari sampai matla'il fajr, ya, sampai terbitnya fajar. Jadi waktu Lailatul Qadar itu dari setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kalau terbitnya fajar sudah hilang Lailatul Qadar. Kemudian ada i'tikaf, anan nabi kana ya'takiful usyur al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Jadi Nabi sudah terbiasa di bulan Ramadan beriktikaf di 10 hari
akhir Ramadan. Bahkan sebelum wafat beliau, beliau malah beriktikaf selama 20 hari dalam sebuah riwayat, dan masyhur riwayatnya di kitab-kitab sejarah ya, kitab-kitab tarikh. Itu 20 hari sebelum wafat. Kemudian Nabi juga sering mengerjakan umroh di bulan Ramadan, di mana pahalanya sama dengan haji ya. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Jadi beruntunglah yang bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Baik, yang pertama tarawih dan witir ya, atau qiyamul lail. At-tarawih fil lughah bentuk banyak dari kata tarwihah. Tarwihah itu istilahnya istirahat ya, istirahat. Kemudian kenapa dinamakan tarawih? Jadi zaman dulu mereka terbiasa mengerjakan tarawih, dan tiap 2 rakaat itu mereka istirahat terlebih dahulu. Kenapa harus istirahat? Karena saking panjangnya mereka ya. Katanya dulu panjang sekali, bahkan dalam sebuah riwayat para sahabat sampai bawa tongkat untuk membantunya berdiri. Itu saking panjangnya qiyamnya. Kalau sekarang 1 halaman saja terasa berat ya. Kalau zaman dulu itu para sahabat jangan ditanyakan bagaimana husnihin ya, bagaimana baiknya sholat mereka, dan sangat khusyuk ya. Kemudian hukumnya sunnah ya, atau sholat tarawih hukumnya sunnah ini secara ijma. Dalilnya apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ketika dengan syarat penuh dengan keimanan, kemudian wahtisaban. Kemudian ada sholat witir. Setelahnya di mana witir juga merupakan salah satu sholat yang afdal dilakukan sendiri ya. Witir afdal dilakukan sendiri. Tapi beda hukumnya ketika witir itu di bulan Ramadan. Witir di bulan Ramadan itu lebih afdal dikerjakan bersama imam, dikerjakan secara berjamaah ya. Itu witir di bulan Ramadan. Kemudian apa sih arti dari witir? Witir al-adad al-fardi, maksudnya bilangan ganjil ya, seperti wahid, salasa, khamsah. Bisa juga watrun ya, di mana di dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an wasyaf'i wal watr ya, wal watr. Jadi watr di sana ganjil, sedangkan asy-syaf' itu genap, lawan dari genap ya. Bisa watr, bisa witr, bisa fathah waw, bi fathil waw atau bi kasril waw. Kemudian menurut istilah, sholat witir adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Dengan jumlah rakaat ganjil bisa 1, paling minimal 1 ya. Kemudian adnal kamal, agak sempurna sedikit, itu 3. Yang paling sempurna itu 11. Di atas 11 nggak ada ya. Jadi karena Nabi di dalam sebuah riwayat, Nabi melakukan witir itu paling banyak 11 rakaat. Makanya hanya sampai 11. Kemudian hukum salat witir sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir ya. Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir. Kalau Nabi lupa, biasanya Nabi mengqadha setelah subuh. Jadi witir bisa diqadha ketika kita memang terbiasa melakukan salat witir. Kalau terbiasa bisa diqadha ya, kalau lupa. Kemudian lebih utama dilakukan berjamaah di bulan Ramadan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa salat witir itu adalah salat yang afdal dilakukan secara munfarid ya, bukan secara berjamaah. Namun dia menjadi afdal ketika di bulan Ramadan, dengan dalil di mana siapa yang mengikuti imam sampai akhir, sampai selesai, itu seperti sholat semalam suntuk. Jadi pahalanya itu seperti dia sholat malam semalam penuh. Itu bagi yang mengikuti imam sampai sholat
sholat witir selesai. Kemudian juga salah satu kenapa dihukumi sunnah muakkadah, karena memang para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan, di mana salah satu dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, jadi kekasihku berwasiat, yaitu Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang paling telat masuk Islamnya. Beliau masuk Islam di 8 Hijriah, telat banget ya. Tapi meskipun telat, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat adalah Abu Hurairah. Jadi memang kerjaannya menuntut ilmu, kerjaannya menghafal hadis. Hingga akhirnya kalau nggak salah riwayat yang diriwayatkan itu 5.374 hadis ya, banyak banget. Bahkan lebih banyak dari Aisyah, lebih banyak dari Ibnu Abbas dan lainnya. Karena memang rajin sekali, rajin menghafal. Jadi ditakutkan sama Nabi, dia tidak bisa tahajud bangun malam, hingga akhirnya diwasiatkanlah ini ausani khalili bisalas, di mana kekasihku katanya berwasiat dengan 3. Yang pertama siyam salat ayyam min kulli syahrin, ini puasa ayyamul bid ya, puasa ayyamul bid. Puasa saat bulan kamal ya, bulan Badar. Kemudian wa raqatai duha, salat 2 rakaat duha. Kemudian wa an utira qabla an anam, dan witir sebelum tidur. Jadi ustaz dan ustazah ketika nanti memang capek banget dan tidak sempat bangun nantinya, dan merasa tidak sempat bangun di malam nisful lail, bisa sebelum tidur witir dulu, mengerjakan salat witir terlebih dahulu. Oke. Kemudian waktu pelaksanaannya untuk salat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya hingga terbit fajar. Meskipun nantinya dijamak ya, dijamak misalkan ketika sholat maghrib tiba-tiba hujan, akhirnya dijamaklah maghrib dengan isya, maka boleh langsung dilakukan sholat tarawih. Begitu juga nanti sholat witir ya, karena waktunya sama. Waktu sholat tarawih dan sholat witir itu sama, dari setelah sholat isya sampai terbit fajar. Kemudian jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih itu paling sedikit 8 rakaat. 8 rakaat, bisa 10 rakaat. Sekarang kalau tak salah di Makkah sana itu mereka 10 rakaat salatnya. 10 rakaat. Sebelumnya 20 rakaat ya. Karena memang dari zaman dulu, dari zaman sahabat Umar, dari zaman Nabi, mereka salat tarawih itu sekitar 20 rakaat. Namun setelah Covid sepertinya itu dirubah di Makkah jadi 10 rakaat. Kalau di Indonesia tergantung ya, kalau Muhammadiyah biasanya 8 dengan formasi 4-4-3 biasanya kalau Muhammadiyah ya, 4 rakaat 1 salam. Kemudian begitu juga baru witirnya 3 1 salam. Itu di Muhammadiyah. Meskipun ada beberapa orang Muhammadiyah yang pakai 2 dan 3. Kemudian tata caranya tiap 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia diwajibkan 20 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, 20 rakaat. Kemudian kalau mazhab Maliki mereka menggunakan 36 rakaat. 36 rakaat dan semua ada dalilnya ya. Mereka semua kayak yang 8, seperti yang 8 itu menggunakan hadis Aisyah bahwa Nabi ketika sholat lail tidak menambah dari 11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat lailnya, 3 rakaatnya witir. Begitu juga yang 13. Yang 13 pun hadis Aisyah ya, di mana Nabi sholat 13 rakaat, 10 rakaat tarawih, 3 rakaatnya witir, dan itu dilaksanakan sekarang di Makkah ya. Kemudian yang 20 ini mazhab Syafi'i, 20. Kemudian witirnya 3. Witirnya 3. Kemudian mazhab Maliki 36. Berarti kalau sama witir 39. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh langsung 4 rakaat. Tidak sah salat tarawihnya ketika 4 rakaat 1 salam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi sah ya. Mazhab Hanafi sah. Dan ini yang dipilih, ditarjih oleh orang-orang Muhammadiyah dengan 4 rakaat 1 salam.
Nah, kemudian witir paling sedikit 1 sampai 11 rakaat. Kemudian tata caranya bisa dengan menyambung, maksudnya menyambung 3 rakaat satu salam, atau memisah dengan 2-1 ya. 3 rakaat dua salam. Tapi makruh dikerjakan, haram dikerjakan dengan 3 rakaat seperti salat maghrib. Salat maghrib kan 2 rakaat, kemudian tahiyat awalnya, kemudian berdiri lagi tanpa salam. Ini makruh ya, makruh dilakukan seperti itu. Kalau yang lebih afdal mana menyambung atau memisah? Menyambung ya, menyambung karena witir. Tapi biasanya kalau memisah seperti yang dilakukan orang-orang NU biasanya, mereka 2-1 ya. Tapi ketika niatnya bukan niat witir. Yang 2 rakaat bukan niat witir, tapi niatnya minal witri. Di mana yang 2 rakaat bagian dari salat witir. Baru nanti ketika 1 rakaat baru salat witir ya. Niatnya salat witir. Sedangkan 2 rakaat bukan salat witir, nggak bisa ya. Nggak bisa kita salat witir tapi 2 rakaat nggak bisa. Makanya niatnya ketika salat witir 2 rakaat itu adalah minal witri. Kita salat bagian yang 2 rakaat bagian dari witir. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Oke, ke Al-Quran ya. Oke, 5 hak dari Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah, kitab yang paling mulia, itu ada hak yang harus kita sebagai orang muslim laksanakan ya. Yang pertama al-iman, kita beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hadisnya ketika Jibril datang, Jibril berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Kemudian kata Nabi Muhammad, al-imanu an tu'mina billah wa bi kitabihi wa bi malaikatihi wa kitabihi ya. Jadi di iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tilawah, yaitu membacanya. Kita pun diminta untuk sering-sering membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Kemudian al-fahmu, tidak hanya kita baca, kita juga mencoba untuk memahaminya. At-tilawah tadi saya lupa. At-tilawah tentu dengan tajwid yang betul ya, dengan tajwid yang benar. Di mana katanya warattilil Qur'ana tartila. Rattil Al-Qur'ana tartila. Kemudian al-fahmu, baru kita diminta untuk memahaminya. Meskipun tidak bisa semuanya, minimal beberapa ayat bisa kita pahami ya. Di mana di sebuah kaidah ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu. Kalau kita tidak bisa memahami semuanya, jangan sampai kita tinggalkan. Saya nggak paham, nggak usah aja. Itu nggak bisa ya. Jadi minimal beberapa ayat bisa kita pahami. Kemudian al-amalu bih, setelah kita pahami, kita beramal, kita amalkan apa yang telah kita pahami. Di mana yang kita tahu Nabi Muhammad SAW pernah Aisyah ditanya oleh para sahabat ketika karena saking bagusnya akhlak Rasulullah, Aisyah pun ditanya, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Kemudian katanya Aisyah, "Kana khuluquhu Al-Quran," di mana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kemudian yang terakhir at-tabligh. At-tabligh itu menyampaikan ya, di mana dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ini at-tabligh. Kemudian keutamaan tilawah Al-Qur'an ya. Keutamaan tilawah itu banyak sekali. Saya hanya tulis beberapa yang penting. Yang pertama, dilipatkan
dilipat gandakan pahalanya. Di mana di dalam hadis dan hadisnya cukup masyhur di kalangan para penuntut ilmu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu, kalau di sambungannya la aqulu alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi banyak sekali. Jadi salah satu buku, salah satu kitab yang berpahala membacanya yaitu adalah Al-Qur'an ya, yang memiliki pahala ketika kita membacanya. Kemudian yang kedua, diangkat derajatnya kelak di surga, di mana Al-Qur'an yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, iqra wartaqi, bacalah, wartaqi dan naiklah, warattil dan bacalah, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu membaca, sebagaimana kamu tilawah di dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya derajatmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha atau taqra'u biha ya, di mana manzilah kita, derajat kita inda akhiri ayatin taqra', di akhir sampai ayat terakhir yang kita baca di dunia. Kemudian yang tak kalah pentingnya, termasuk juga keutamaan membaca Al-Qur'an, yaitu mendapatkan ketenangan di hatinya. Ini obat hati ya. Jadi yang suka galau bisa buka Al-Qur'annya, buka mushafnya, pahami maknanya, hilang galaunya insyaallah. Apapun masalah yang kita alami, coba buka mushaf kita. Bisa saja masalah yang kita punya tidak kunjung terselesaikan karena jarang kita buka buku-buku, jarang kita buka Al-Qur'an ya. Buka Al-Qur'an ketika punya masalah. Jadi yang paling pertama kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diceritakan terlebih dahulu ya. Coba ceritakan sama Allah terlebih dahulu. Jadi salah satu fungsinya itu mendapatkan ketenangan di hatinya. Dengan dalil majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah itu ketenangan ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, juga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada sambungannya sebenarnya, wahafat bihimul malaikah. Kemudian masih yang tak kalah pentingnya, nantinya Al-Qur'an bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat. Saat tidak ada ayah kita, ibu kita nggak bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Nggak ada yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat. Hingga akhirnya Al-Qur'an yang bisa ya, Al-Qur'an di mana iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Untuk syafaat tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ya. Tanpa izin, kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak bisa ya. Jadi Al-Qur'an bisa memberi syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu. Ini di hari kiamat ya, di hari kiamat. Kemudian ditempatkan bersama para malaikat. Nanti di akhirat dia ditempatkan bersama para malaikat, di mana al-mahiru bil Qur'an, yang mahir ketika dia membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, dengan para malaikat ya, malaikat al-kiram al-bararah. Oke, ini ada yang terakhir, sebaik-baik manusia yang seperti tadi ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bagi yang biasa membaca Al-Qur'an, biasa mempelajari Al-Qur'an, nanti bagi dia sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik manusia bukan yang paling kaya, bukan yang banyak sholatnya, tapi yang banyak membaca Al-Qur'an. Baik, zakat dan sedekah ya. Zakat tentu banyak sekali keutamaannya. Di sini pun saya cukupkan 6. Yang pertama pasti ganti dan dibalas. Jadi jangan takut ketika itu berzakat, takut miskin ya. Jangan sampai takut seperti itu, karena pasti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan yang kedua dilipat gandakan ya, tidak dibalas sesuai dengan yang kita keluarkan, tapi dilipat gandakan ya.
di mana katanya Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Dia keluarkan satu biji, ambatat sab'a sanabil. Dari satu biji tersebut keluar 7 cabang. Jadi kalau kita beli durian, kita tanam satu biji, itu tumbuh 7 cabang. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap cabang itu buahnya 100. Banyak banget ya. Bayangkan kalau kita bersedekah saja 1000 itu bisa sampai 700.000. Banyak banget ya. Tapi tentu yang paling pertama kita lakukan adalah dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas ya nggak ada faedahnya. Apalagi di ayat selanjutnya itu disebutkan dilarang menyebut sering menyebutnya ya. Misalkan saat Fahmi nih tadi 100.000 sebut-sebut dia, tahu nggak barusan ya setelah Jumat. Tapi kalau saat Fahmi faedah binikmati rabbika hadis ya, untuk sebagai tahdisun ni'mah, masyaallah, supaya dicontoh sama ustaz-ustaz yang lain. Tapi ada yang disebut-sebut hingga akhirnya menyakiti yang lain. Kalau seperti itu ya otomatis ya nggak ada pahala yang didapat. Mungkin dibalas sama Allah ya, mungkin saja dilipat gandakan. Bahkan orang kafir saja jika dia bersedekah itu dilipat gandakan sama Allah. Dilipat gandakan di dunia ya, tapi di akhirat ya tidak ada balasannya. Di akhirat tidak ada balasan kecuali neraka bagi orang kafir. Nah, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hartanya ya. Di mana yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wa yurbis shadaqat, dan meribakan sedekah ya. Ribakan sedekah. Istilahnya kalau kata ustaz-ustaz yang lain, salah satu riba yang diperbolehkan itu di sedekah, di mana kita keluarkan 1000 jadinya 700. Wa yurbi as-sadaqat ya. Yurbi sadaqat, yurbi itu istilah menyuburkan ya, menyuburkan sedekah, menambahkan dari harta yang telah dia keluarkan. Nah, sedangkan kalau riba yamhaq ya, yamhaq lawan dari menyuburkan apa? Ya merusak ya. Jadi pelaku riba nggak akan kaya pelaku riba ini. Jadi jauhi riba. Kemudian menjadi obat bagi orang yang sakit. Wadawu mardhakum bisadaqah. Ini jarang kita lakukan ya. Jadi ketika ustaz dan ustazah bersedekah, tambahin doa di belakangnya ya. Semoga dengan sedekah yang kita lakukan disembuhkan kita dari penyakit. Tambahin seperti itu. Saya sering lakukan seperti itu. Bertawasul dengan amal baik. Ini harus sering kita lakukan. Jadi kalau siapa tahu nanti ustaz dan ustazah mengalami masalah yang tak kunjung usai, coba aja sedekah, berdoa di sana supaya masalahnya diselesaikan. Insya Allah diselesaikan ya. Saya punya istri itu ketika mau melahirkan itu susah banget melahirkan. Hingga akhirnya ada teman yang membutuhkan uang, saya kasih, nanti saya ganti, katanya nggak usah diganti. Saya niatkan amal baik saya supaya cepat lahiran. Karena melahirkan, ustaz-ustazah tahulah, sakit banget ya. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian sudah tiba-tiba, masya Allah ya, itu sering dilakukan ya, bertawasul dengan amal baik, dan ini dibolehkan ya. Yang nggak boleh itu bertawasul dengan yang mati. Kita datang ke kuburan, kita minta-minta sama yang katanya orang soleh pada dia sudah mati, ya nggak berfaedah ya, nggak berfaedah. Kemudian sedekah juga menjadi naungan kita di akhirat. Inna dhillal mu'min, kelihatan ya. Inna dhillal mu'min yaumal qiyamah sedekah. Jadi zil kita, naungan kita nanti di orang-orang mukmin di hari kiamat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang menjadi naungan kita adalah sedekah yang telah kita lakukan. Makanya orang-orang yang telah disiksa, yang telah wafat, ketika ingin hidup kembali, yang mereka inginkan adalah bisa melaksanakan sedekah. Katanya Allah, laula akhirtani ila ajalin qarib la asaddaqo. Yang paling pertama ingin mereka lakukan adalah bersedekah. Karena memang seperti yang saya bilang kemarin, manusia itu diciptakan sama Allah itu pelit. Jadi kalau nggak dibiasakan sedekah, pelit selamanya. Jadi dibiasakan
sedekah ya, sepekan sekali di hari Jumat. Biar dapat juga berkah Jumat. Kemudian masuk surga. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Jadi ada pintu khusus orang-orang mukmin itu punya pintu khusus bagi orang yang melakukan puasa. Ada juga pintu khusus bagi orang yang suka melakukan sedekah, yaitu pintu sedekah. Katanya Nabi, wa man kana min ahli sedekah, dan barang siapa yang memang ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, nanti akan dipanggil lewat pintu sedekah. Pintu sedekah. Jadi Masya Allah ya, keutamaan sedekah ini tinggi sekali. Kalau ingin kaya, sedekah aja. Guru-guru saya sering bercerita, itu ada di Mesir, itu kalau dia bisnisnya sama Allah. 40% dari keuntungan bisnisnya dia infakkan di jalan Allah. Bahkan hingga 100% enggak dia infakkan. Sekarang katanya sudah membuat banyak sekolah di Mesir sana. Karena zakat fitri dekat lagi ya. Sebab penamaan zakat fitri, biasa juga kalau di Indonesia zakat fitrah sama aja ya. Kadang zakat fitri ada orang yang kadang juga kata orang zakat fitrah, kadang juga sedekah Ramadan. Nah, ini sama, maksudnya zakat fitri. Dinamakan zakat fitri karena zakat ini diwajibkan ketika orang telah berbuka, maksudnya sudah selesai puasanya. Makanya dinamakanlah zakat fitri ya, zakat fitri. Zakatul fitr kalau dari bahasa Arabnya. Karena bahasa Indonesia saya tulis zakat fitri. Kemudian zakat fitrah ini sering kita dengar. Kalau fitrah itu fitrah, kembali ke fitrah kita, kembali ke asal penciptaan kita. Karena zakat membersihkan orang yang berpuasa dari dosa perkataan baik perbuatan buruk selama Ramadan. Jadi dibersihkan dosa-dosanya selama di bulan Ramadan hingga akhirnya setelah Ramadan tiba, setelah akhir dari Ramadan, semua dosa mereka diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakanlah zakat ini sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah. Beda fitr, beda fitrah ya. Baik, kita zakat fitri ya. Hukum dari zakat fitri. Hukum zakat fitri ini wajib ya, dan ini sudah ijma. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat fitri enggak wajib, dia kafir ya, jahidan, karena sudah mengingkari kewajiban zakat fitri. Dia wajib ain ya. Dengan syarat dia muslim, dia harus muslim, kemudian dia merdeka, kemudian memiliki makanan pokok yang buat dimakan hari itu atau di malam harinya ya, di malam harinya. Jadi syaratnya cuma 3 ya. Muslim, merdeka, memiliki makanan pokok di hari Id. Nah, jadi kalau dia nggak punya makanan pokok karena miskin, ya dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitri. Atau dia orang kafir. Nah, orang kafir tidak wajib bagi dia melaksanakan zakat fitri. Atau dia seorang budak. Nah, seorang budak juga tidak wajib melaksanakan zakat fitri kecuali satu budak ya. Ada namanya budak al-mukatab. Karena budak juga berapa kalau dalam ilmu fikih itu bertangga-tangga ada pokoknya beraturan ya, beraturan. Nah, ada namanya budak mukatab. Kalau mukatab ini yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Nah, kalau dia wajib ya, masuk wajib. Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil wajib atau enggak zakat fitri? Wajib ya, anak kecil wajib zakat fitri. Karena di sini yang enggak berakal, yang gila. Hah? Betul ya. Ketika wajib walinya yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan yang mengingkari zakat ini diperangi di zaman Abu Bakar ya. Jadi ketika Rasul wafat itu mulai nih orang-orang muslim banyak yang tidak mau bayar zakat, sama Abu Bakar itu diperangi. Meskipun sempat diprotes sama Umar, loh mereka masih muslim, kenapa engkau perangi? Hingga akhirnya kata Umar, wa aqimus sholata, kata Abu Bakar, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Di mana di setiap ada wa aqimus sholat ada wa atuz zakah. Kewajiban zakat, kewajiban sholat sama dengan kewajiban kita berzakat. Nah, makanya diperangi sama Abu Bakar.
Kemudian tata caranya berzakat zakat fitri, yang pertama makanan yang dikeluarkan makanan pokok ya. Makanan pokok sesuai dengan tempat tinggal kita. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia ya otomatis makanan pokok yang kita zakatkan adalah beras ya, beras. Nah, jadi jangan sampai kita ngeluarin kurma, nggak ada faedahnya ya, nanti nggak dimakan. Nah, keluarkan zakat. Nah, kemudian mikdar itu apa mikdar? Ukuran ya, ukuran yang dikeluarkan berapa satu sok. Kalau orang Madinah itu punya alat khusus, di zaman Nabi itu ada alat khusus, makanya ketika ditimbang di Indonesia itu apa namanya, menentukannya agak susah ya, menentukannya hanya pakai perkiraan saja. Nah, jadi mikdar yang dikeluarkan itu sekitar satu sok itu 4 mud ya, mud itu segini. Nah, ini mud. Nah, mud. Jadi 4 mud sama dengan satu sok. Kalau di Indonesia plus minus 2,7 kg. Nah, kalau mau ihtiyat atau sebagai bentuk kehati-hatian kita, takutnya 2,75 kurang, nah, sudah 3 kilo ya. Nah, biasanya 3 kilo. Nah, biasanya 3 kilogram. Nah, enggak usah kurang ya, enggak usah kurang. 3,5 kilogram. 3,5, 3 kilogram ya. 3 kilo. Oke, ini terakhir. Oh, ada lagi ya. Baik, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah ini? Nah, ada beberapa waktu yang wajib Ustaz dan Ustazah ketahui ya. Ada yang pertama waktu wajib. Waktu wajib. Kapan dia seorang muslim ini wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu ada ada satu syarat yang penting, dia mendapati sebagian dari Ramadan, mendapati juga sebagian Syawal. Kalau seandainya nih ada orang muslim wafatnya sebelum tenggelamnya matahari Ramadan, besoknya Syawal nih, maksud saya besoknya Syawal. Nah, pas mau tenggelam dia wafat, nggak wajib. Jadinya dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Nah, baik dia maupun walinya nggak wajib. Karena apa? Karena dia tidak dapat bulan Syawal. Jadi wajib itu ketika dia mendapatkan sedikit bulan Ramadan atau sedikit dari bulan Syawal. Atau di permasalahan lain, misalkan ada bayi ini lahirnya setelah tenggelamnya bulan Ramadan, nah itu sudah masuk bulan Syawal. Nah, setengah tenggelamnya bulan Ramadan lahir ini bayi. Jadi dia nggak wajib dikeluarkan zakat. Boleh nggak dikeluarkan? Boleh sebagai bentuk sedekah ya. Nah, karena memang orang tuanya punya, sudah saya berikan zakat buat si bayi, nanti jatuhnya sedekah ya, sedekah. Nah, sunnah aja. Jadi nanti tidak wajib tapi sunnah. Kemudian ada waktu fadilah. Kapan sih zakat ini lebih utama dikeluarkan? Zakat fitri maksudnya, kapan sih lebih utama dikeluarkan? Lebih utama dikeluarkan itu pada hari Id. Pada hari Id setelah terbit Fajar Id ya, setelah Fajar Id terbit sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id. Nah, ini waktu fadilah ya. Nabi sering kalau berzakat mau ke masjid membagikan makanannya dulu ya, membagikan zakatnya terlebih dahulu. Nah, ini pada hari Id setelah terbit fajar. Ini masuk waktu fadilahnya ya. Tapi susah kalau Indonesia, kita harus cari dulu, memang tentukan, memang kalau memang mau yang dapat waktu fadilah, tentukan memang orang miskinnya. Jangan sampai kita setelah terbit fajar baru nyari. Nanti akhirnya tidak masuk waktu fadilah, masih masuk waktu karohah nanti. Kemudian waktu jawaz. Waktu jawaz ini waktu yang dibolehkan maksudnya. Kapan mulai dibolehkannya berzakat fitrah? Sejak awal Ramadan sudah boleh. Sudah boleh. Mulai sekarang sudah boleh. Kalau mau berzakat silahkan ya. Kalau mau berzakat silahkan dan sudah sah zakatnya. Sudah diperbolehkan. Dapat pahalanya, dapat dah ya. Pahala zakat. Kemudian waktu karohah, dibenci melakukan membagikan zakat ketika waktu ini. Mengakhirkan sampai setelah sholat Id. Setelah sholat Id baru dia nyari orang miskin. Baru dia kasih zakatnya. Ini waktu karohah ya, dibenci, waktu yang dibenci. Sampai tenggelamnya matahari, ini waktu yang dibenci. Maksudnya tenggelamnya matahari Id ya, tenggelamnya matahari Id. Ini waktu karohah. Kecuali ada uzur ya, kalau ada uzur misalkan ketika itu kita bepergian atau lagi
mau zakat ketinggalan zakatnya, bisa tidak masuk waktu taroha ya. Tidak masuk waktu haroah kalau ada uzur. Kemudian ada waktu hurmah, haram dilakukan zakat fitrah ya. Itu ketika menunda pembayaran hingga melewati hari pertama. Maksudnya hari pertama itu tenggelamnya matahari Id ya. Setelah tenggelam matahari Id itu sudah mulai haram berzakat fitri lagi. Sudah tidak diterima zakatnya. Tak terima, malah dapat dosa kalau dia suka menunda-nunda. Disuruh sama orang tuanya zakat dulu, enggak mau, nanti aja, hingga akhirnya tenggelam matahari Id. Ini waktu hurmah. Baik, satu lagi mustahik zakat. Yang mustahik zakat ada 8. Ada yang pertama fakir. Fakir ini yang enggak punya makanan, paling makan 1 kali sehari lah. Ini fakir ya. Fakir. Kemudian ada miskin. Miskin ini yang bisa makan 3 kali sehari atau lebih ya, masih miskin. Jadi kita masuk golongan mana? Mungkin golongan miskin ya. Kita masuk golongan miskin ya. Yang ya miskin lah, masih miskin dan bisa juga mendapat zakat. Kemudian tapi tetap aja ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah ya. Di bawah. Kalau memang tidak membutuhkan dan lebih supaya diberikan kepada yang lebih membutuhkan, diperbolehkan ya. Sebagai bentuk isar aja, isar. Kemudian amil zakat. Amil zakat ini yang PNS ya, yang langsung diutus oleh pemerintah. Kalau yang di masjid-masjid itu bukan amil zakat ya. Enggak berhak dia ngambil zakat. Bukan amil zakat. Yang disuruh di panitia-panitia zakat yang di masjid-masjid itu bukan termasuk amil zakat. Amil zakat ini yang langsung diangkat oleh pemerintah ya, amil zakat. Kemudian yang keempat mu'allaf. Mu'allaf ini yang baru masuk ke dalam Islam. Mu'allaf karena imannya masih lemah, masih membutuhkan ulur tangan dari saudaranya. Kemudian ada budak. Budak mukatab ya, yang mau membebaskan dirinya, itu bisa dikasih zakat. Kemudian algorim yang berhutang, yang punya hutang bisa menerima zakat asal hutangnya bukan karena maksiat ya. Jangan sampai dia ngutang karena beli homer. Ini enggak pantas kita berikan zakat ya, meskipun hutangnya banyak, enggak usah. Atau gara-gara judol misalnya. Dia suka pinjam online misalkan, nah ini enggak usah dikasih ya, enggak usah dikasih. Biarkan aja utangnya banyak ya. Biar tobat baru kita kasih. Kemudian ada mujahid. Mujahid ini bukan mujahid dari pemerintah ya. Mujahid yang bukan dari pemerintah. Jadi tentara enggak termasuk di sini ya, karena tentara dapat gaji dari pemerintah. Jadi mujahid yang memang misalkan Ustadz Fahmi nih, Ustadz Fahmi seorang guru. Tapi karena ingin membela negaranya, dia berdiri paling depan untuk membela, tapi nggak punya pedang. Ini bisa dikasihkan zakat, dibelikan pedang dari zakatnya ya. Meskipun Ustadz Fahmi kaya ya, mujahid bisa diberikan meskipun dia kaya. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini yang sedang dalam perjalanan. Semisal Ustadz Fahmi misalkan mau ke Mekah jalan kaki, nah ini bisa kita lagi ngetrennya ini jalan ke Mekah pakai sepeda. Nah ini bisa dikasihkan dari zakat ya, dari zakat. Bagaimana cara memberikannya? Memberikannya kalau dalam mazhab Syafi'i ini ribet ya. Memberikan zakat kalau pakai mazhab Syafi'i ribet banget, karena dia harus memberikan ke semua jenis ini. Semua jenis, fakir, miskin, amil zakat. Kalau mu'alaf misalkan nggak ada, bisa ya, bisa nggak dikasih. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus diberikan nih 3. Dan dia minimal 3 orang, fakirnya 3 orang, miskinnya 3 orang. Dengan dalil di Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara, katanya. Kata fuqara itu bentuk banyak, dan banyak dalam bahasa Arab itu memakai 3 ke atas. Makanya ribet saya bilang di mazhab Syafi'i, makanya banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu berfatwa dengan mazhab yang lain, di mana dibolehkan memberikan misalkan
zakatnya terkumpul 2 juta, boleh kepada satu fakir bisa ya. Kalau di mazhab lain. Atau misalkan sesuai dengan kebutuhan mereka sampai hidup ya. Berapa zakat yang diberikan, itu zakat yang kita berikan kepada si fakir, si miskin selama dia hidup. Karena memang diharapkan si fakir ini nantinya bisa menjadi muzaki, bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat nantinya. Tidak terus fakir saja. Jadi dalam Islam, fungsi dari zakat itu sebenarnya untuk menjadikan si mustahik yang dulunya mustahik menjadi muzaki, Makanya si fakir diberikanlah banyak sisa-sisa, misalkan 10 juta dia ada uang, diberikan sebagai dia, misalkan dia seorang penjahit, dibelikan alat jahit supaya dia bisa menjahit dan bisa kerja, otomatis dia bisa hidup dengan alat jahit tersebut. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, banyak sama permasalahannya. Banyak permasalahan di sini. Cukup itu aja kayaknya. Karena sudah jam 2. Baik, cukup itu kalau dari saya.